Oke teman-teman, jadi jumpa lagi bersama kita di channel Jejak Camping lagi teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi, cuman sekarang kita lagi mau nyari ikan. Seperti biasa kita mau nyari ikan dulu ya dengan menggunakan jaring. Di sana Bang Maman sudah lagi membolo jaring gitu ya, memperbaiki. Kita mana tahu dapat ikan seperti apa yang dapat lah teman-teman ya. Nah di sana Bang Umar kita datangi aja gitu. Udah siap jaringnya Bang? Belum, masih mau dipolo lagi. Ya. Seperti ini teman-teman, kayu. Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera teman-teman. Seperti biasa kita cari lauk-lauk dulu. Jadi kita sudah lama tidak konten di tempat angker lagi teman. Ini kita jumpa lagi. Maklum ya teman, sudah lama kita nggak ngupload ya kan. Ini baru kita coba lagi. Baru pulang mudik ya. Nah ini seperti ini teman-teman, jaring seperti ini. Seperti biasalah, dulu kita juga pernah pakai jaring seperti ini ya kan. Kalau sudah kemalaman, takutnya kita tadi nggak sempat mancing, soalnya di sini pun tempat mancing susah ya Bang ya. Iya, ada. Ini kita cari di kolam-kolaman ini, nggak tahu apa yang ada lah. Kita coba. Nah di sana Bang Mamat sudah mulai mencoba untuk apa namanya Bang? Cari lauk. Cari lauk dengan alat seperti ini. Wah, apakah dapat teman-teman? Wih, dapat. Wih, dapat teman-teman. Tapi nggak ikan, melainkan udang. Ini teman-teman, udang. Makan udang kita nih kayaknya. Diambil ini. Ambil lah. Ikan nggak ada udang jadi. Mantap teman-teman, udang teman-teman ya. Udang lah teman. Kecil-kecil ya. Bisa lah nanti Kalau besar enggak udang namanya. Campur sayur lah. Mantap sekali, manis. Ini kecil nggak diambil kan? Ini udang bengkok ya. Itu Bang, udang juga Bang di sana. Cil, Mana nggak nampak kok. kita coba lagi, nggak tahu dapat yang besar.
Ini tembus laut ya teman-teman ya, parit seperti ini tembus laut. Di sana ada sungainya gitu ya. Pasang masuk air lautnya, makanya ada udangnya. Sudah mulai sore. Coba lagi. Wih, ada lagi udangnya. Wih, besar nih, besar nih. Campak nih ya. Nah, ini teman-teman. Di mana? Nah, hilang. Nah, ini satu. Wih, mantep. Manis. Udah hilang, cuma satu. Oh, ini. Ini dia. Wih. Kita masukin. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah mau maghrib ya. Kita berhenti sejenak dan kita akan mau bersih-bersih mandi. Sekarang Bung Mamat sudah mau pulang. Kita akan menuju lokasi yang rumah ya Bang ya. Rumah yang angker itu ya. Jadi di sini kita mendapat seperti ini teman-teman. Setelah sekian jam. Alhamdulillah. Lah untuk kawan sayuran gitu ya. Mantap. Kita langsung gerak. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di rumah yang dibilang itu ya sama warga ya. Inilah rumahnya teman-teman ya. Bisa dibilangkan pondok atau rumah lah di sini ya. Jadi kita sudah sampai di rumah ini. Kita cek dulu di dalam. Assalamualaikum. Wih, lumayan ya. Oh mungkin ini tikarnya ya, yang dibilang ya. Jadi nanti kita ceritakan storynya teman-teman ya. Jadi waktu itu katanya di sini teman-teman pernah kejadian ya. Ini masih ada tilam ya. Berantakan sekali ya. Tikar-tikar. Masih berantakan lah. Saking lamanya sudah hancur, depannya aja udah hancur. Wah, depan udah hancur teman-teman. Ini sudah nggak ada atapnya lagi. Jadi mungkin kita mau langsung masak-masak ya bang. Masak dulu, baru kita cerita story dan bisa santai seperti biasa. Kayaknya di sini hawanya tidak terlalu seram. Jadi nantilah kita tunggu sampai jam berapa gitu ya. Masuk air dulu.
Oke, sudah mendidih. Wih, ngopi lagi, dah lama sekali nggak ngopi bang. Sudah rindu dengan kopinya. Di rumah nggak enak kayak ngopi kan. Betul. Mantap sekali. Ini abang nyayur apa kita bang? Kita rencana kita udah mbak sayur sawi itu temannya ini teman, karena kita takut nggak ada dapat lauk, kita bawa daun bawang belobang juga ya temannya, sama daun, kalau di sini namanya daun sop ya, masak sop lah kita, karena ada udang ya kan, kita sayur sop aja udangnya ya kan, mantap wangi ya teman ya, biar ada kawan sayurnya ya kan. Nyeruput dulu, mantap. Sambil masak sambil nyeruput. Nah ini dia teman-teman, apa namanya, udang Bengkok sekarang udah lurus semua lah. Di sana Bang Muhammad pun sudah blender lah. Blender bumbu cabai. Ini udangnya teman-teman ya. Kita campur sama sayur bang ya. Karena dikit kali teman-teman tanggung. Jadi kita campur sayur aja lah. Udang seger nih. Baru dapat langsung masak gitu ya, mantap sekali. Kita masukkan daun sop, bawang, dan teropong. Ya, kali ini masak berkuah teman ya. Teman, kita masukkan udangnya kena sikit teman ya. Jadi kita rasa kita campur sayur ya kan. Apa ya? Tikus apa? Lupa ya mungkin. Lupa ya. Entah. Makin marah deh kita di sini. Ada yang jalan-jalan di atap, cuman mungkin lupa ya. Oh iya. Nah itu. Tapi ya, kita lihat nggak ada telurnya. Mungkin masih di bawah mungkin. Wih, mencium wangi aroma ini mungkin bang ya. Mungkin ini kan mengundang saya kan. Ya teman, karena
Mungkin nanti layu dia. Iya, nanti dikit. Kayak nggak muat gitu. Tapi kayak nanti kan hilang gitu, kayak susut gitu ya. Nggak perlu matang-matang kali saya, biar manis, biar mantap. Teman, kita tunggu sampai cacingnya memanggil. Oke teman-teman, kita makan lagi. Beginilah teman-teman ya, menu kita kali ini apa adanya aja. Kali ini Timun tidak ikut, lagi sakit. Nah di sini hanya ada tomat teman-teman. Semoga bisa mengenyangkan lah teman-teman ya. Ini udang tadi ya, mantap sekali lah. Kita makan bersama-sama teman-teman ya. Seperti biasa teman, kita makan lagi teman. Kali ini kita makan udang bengkok teman ya. Mantap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Udang segar ini. Karena kita lapar teman ya. Wangi daun sopnya teman. Ada udang di balik sayur. Teman, kita nambah lagi. Nah, Kita baru selesai makan dan merasa kenyang. Jadi kita ada sedikit gangguan, kayak ada yang berjalan di atas atap ya bang. atap di sini namanya atap. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu lah ya kan. Jadi teman, sebelum seperti biasa kita ngopi-ngopi dulu, istirahat. Karena kita sedikit capek juga sih tadi, nyari ikan ya, nyari ikan nggak dapat karena kita dapat udang.
mic-nya hidup. Hah? Hidup. Kita ngopi bang sambil story. Sudah lama kita tidak meminum kopi di lokasi seperti ini teman-teman ya. Agak sedikit rindu juga lah ya. Jadi buat teman-teman, jadi kami baru ini kena maklum aja ya, ada urusan sedikit di hari lebaran ini ya kan. Jadi inilah kami baru buat video lagi. Jadi sebelum kita sedikit cerita story, kita kasih pantun seperti biasa. Jalan-jalan ke Rusia. jauh itu bang? Iya, sering lihat orang yang main mercon ataupun ya mercon yang besar-besar itu. Jalan-jalan ke Rusia, sampai di sana memancing patin. Saya ucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi teman-teman, salah dan silap selamanya ini, mana tahu ada yang kata-kata yang salah, ya mohon maafkan teman-teman ya. Selamat hari raya Idul Fitri, moga-moga kita panjang umur, murah rezeki, sampai ke tahun depan kita masih bersama dan bisa masih berjumpa lagi teman-teman. Nah, jadi pantunku gini ya. Sudah lulus jadi alumni, bukan lagi murid baru. Cakep. Di dalam bulan Idul Fitri ini, menjadikanlah hari ini jadi awal yang baru. Yes, mantap ya teman. Jadi kita buatlah ini dari mulai awal lagi teman ya. Udah lama kita tidak konten teman-teman ya, jadi kayak ada janggal atau kayak nggak kayak apa gitu, kayak ada kekurangan lah gitu, kayak lah pokoknya gitulah teman-teman. Ngopi-ngopi dulu, santai dulu biasa, karena kita baru selesai makan. kita tadi ya masak ya apa adanya sih. Dan di sini kita mendapat cerita dari yang punya rumah ya teman-teman. Ini udah lama sekali ditinggal ya bang, kayak mungkin udah berapa tahun gitu ya, abang nggak ada bilang dia. Bilang ya lebih kurang 2 tahun, tapi belum penuh lah 2 tahun, tahun lebih, jadi setahun setengah lebih lah. Jadi kita sudah mendengar cerita itu, memang sih ya kayak serem, merinding gitu, kayak serem gitu teman-teman. Soalnya tadi siang agak sore tadi ya kita sampai sini, belum merinding kali, belum serem-serem kali. Kalau sudah malam gini kayaknya suasananya kayaknya terasa beda, nambah serem aja, karena kita kepikiran. Apalagi kita memang harus menceritakan kejadiannya itu di tempatnya gitu kan, kayak lebih mensupport, jadi merinding kita gitu kan. Cuman nggak apa-apa kan, kita cobalah untuk cerita sedikit tentang historinya. Jadi dulunya kayaknya katanya bang seperti itu ya katanya, yang punya rumah ini. Karena yang punya rumah ini gitu, kalau kita cerita story nggak bisa panjang-panjang karena teman-temannya. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman di tempat yang angker itu, kalau ada kisah dan cerita di lokasi itu, pasti kita nggak berani cerita teman, diam-diam aja, dilupakan supaya jadi berani ya kan. Jadi kita ini malah kita ceritakan, kita pokoknya kita apalah, kita ungkap lagi. Jadi seolah-olah kita nih seolah-olah ngundang atau menantang lah jadinya kan teman-teman. Jadi nggak masalah lah, karena kita pun memang
untuk konten horor ya teman-teman. Mungkin kita pun kayak jangan sempat main fisik aja lah gitu ya, kayak kalau untuk selintas atau menampakkan diri ya nggak apa-apa gitu ya di kamera ya. Kalau kita langsung mungkin kita kaget gitu ya, mungkin lari juga gitu kan. Enggak makhluk gaib aja, makhluk gaib, makhluk setan, jin segala macam itu teman. Yang kita nggak tahu kalau main fisik kita pasti nggak berani. Kita sesama manusia aja, sesama makhluk kasar ya teman-teman ya. Kalau ada main fisik kita ya lari aja kok. Nggak berani teman-teman, apalagi yang nggak kelihatan sama sekali. Jadi ya ambil posisinya amannya aja, jadi maklum aja lah teman-teman ya. Karena kita masih orang awam, masih biasa, nggak luput dari ketakutan. Jadi dulunya teman-teman rumah ini sempat ditinggal mungkin pulang lah ya bang, pulang kampung yang punya rumah sekitar beberapa bulan. Tiba-tiba dia pulang lagi ke sini, mengurus ini lagi, rumah lagi, kayak lahan lagi. Tiba-tiba dia di satu sore itu kayak mencium bau busuk. Di lokasi sini rumah ini, di samping sana ada perairan lah, perairan sungai kecil teman-temannya. Jadi pasang surut juga ya. Ada juga, kalau dia pasang dari laut, jauh lautnya sih, tapi pasang ada tekanan airnya sedikit, masih bertahan. Jadi sore itu dia bau-bau, dari siang sih dia kecium bau, jadi nggak pala nyengat kali. Jadi dia biasa di rumah ini. Sesudah mau sore kali maghrib mau tenggelam matahari, makin pekat, makin apa temennya, makin apa nih, angin nih apa mau hujan ya, tiba-tiba ada angin teman-teman, kencang juga. Jadi dia tuju temannya ke yang bau tadi, mungkin hewan atau binatang yang mati. Kayak ada suara apa bang? Jadi kita sambung cerita, dia telusuri, ternyata dia menemukan sosok manusia yang sudah separuh busuk teman-teman ya. Jadi dia pun kaget, langsung lari ke masyarakat teman-teman ya, mencari pertolongan. Jadi dia mencari pertolongan, datang warga teman-temannya, baru diangkat. Sepertinya mungkin pembunuhan ataupun apalah ya kan. Jadi jauh juga sih dari rumah ini, sekitar 50 lebih kurang lah teman-teman ya, 50 meter. 50 meter dari rumah ini. Jadi angin. Itu mereka nggak ada alat, kena buru-buru karena aparat kepolisian menjauh teman-teman ya, karena ini di pelosokan. Dia diangkatlah dengan goni dan tikar ini teman-teman ya. Kalau di sini dibilang tikar apa namanya, tikar daun lah teman-teman ya. Diangkat ke rumah ini, dibersihkan, langsung ditelepon ambulan, panggil ke sana teman-temannya, dibawa ke rumah sakit. Jadi itu dipisah gitu. Buka. Angin apa bisa buka ini? Ada orang di luar nggak? Coba cek. Cek aja. Mana senter tadi? Mana senternya? Kok bisa sampai kebuka gitu pintunya? Angin di sini teman-teman, kayak angin kok bisa buka sendiri gitu. Angin memang kencang, deras, kencang, tapi kok ini dedaunan goyang nih.
bolong nih. Ini lampunya mas keceplos. Ini angin lah ya mungkin teman ya, mungkin angin. Ini dedaunan bergoyang. Barangkali hembusan angin ya, karena angin ini sifatnya nggak kelihatan tapi terasa ya kan. Nanti ada yang jahili nggak? Coba cek dulu. So, astagfirullahaladzim. Gimana tadi? Di mana suara itu? Angin ya. Assalamualaikum. Di belakang nggak bang ya? Di bawah nggak ada. Siapa itu? Assalamualaikum. Ini cukup tinggi juga rumahnya itu teman. Mungkin goyang angin belum mungkin. Terasa merinding teman-teman, udah kayak lama udah lama gitu ya nggak merasa seperti ini. Kita kayak udah beberapa hari gitu, 10 hari mungkin ya. Mungkin angin karena ini bergoyang-goyang juga dari tubuhnya. Halo, tupai mungkin bang ya. Astagfirullah. Kayak dalam rumah nih. Apa ada tupai malam kelayapan? Dalam rumah. Tapi tadi nggak ada apa-apa bang. Coba cek lagi. Jadi ini teman-teman, tikar yang tadi sempat dipakai yang buat ngangkat mayat yang busuk, dibalut ke tikar ini. Ternyata setelah dicuci tikarnya disimpan di sini juga. Makanya yang punya rumah ini pun kayak menyesal sih. Ternyata berpengaruh gitu bang ya. Jadi nggak enak dia tidur kata seperti ada yang datang. Astagfirullahaladzim. Ini pakai kalau cicaknya nampak. apa cicak? Banyak teh cicak, teh tikus ya. Banyak sekali teh tupai. Ini mungkin bulunya lah ini ya. Enggak mungkin. Bulu tupai ekornya sudah panjang. Gak ada loh. Tadi ya kayak apalah. Kok bisa kau buka sendiri ya? Angin lah, angin lagi. Mana tuh? Halo, assalamualaikum. Mana bang? Ada suara nggak ada? Suaranya kita cari-cari. Entah ada lagi.
kita lanjut lagi lah bang, nggak jelas juga kan, nanti bingung kita mau nyari kemana gitu. Heran ya, jelas teman-teman, kayak dibuka gitu, bukan angin, tapi memang angin kencang ya bang, deras. Kunci aja kan, Jadi anginnya mendadak kencang, teman-teman, ini udah nggak ada lagi. Kita perasaan kita, karena semenjak kita sama ceritanya lagi teman, karena belum habis. Semenjak itulah yang punya rumah, setiap dalam mimpi dia seperti kena teror terus, seperti ada yang datang mendatangi dia, seperti orang yang merinding ya, kayak udah lama kali kayak nggak merasa seperti ini. udah lama nggak merasakan. Nah pokoknya gitu lah. Historinya tadi udah selesai. Historinya ya itulah, kita sama ceritanya tadi. Semenjak dia kejadian itu dikirain nggak bermasalah kan, stikernya ini ditaruh di sini, jadi bisa dia tidur aja sih, seperti datang lagi. Iya, Seperti memanggil datang, jadi dia nggak nyaman untuk tidur di sini lagi teman. Seperti dia minta tolong datang katanya. Ada seperti di saat dia aktivitas malam, katanya seperti nangis. Ini yang korban laki-laki teman ya, jadi dari itu dia nggak berani lagi. Jadi kalau dia datang kelurahan, dia datang sih, tapi dia nggak nginap lagi. nginep ya, siang aja ya. Mungkin itu semalam itu kayak dibukas, di aniaya, dibunuh atau gimana katanya bang? Memang seperti dianiaya seperti barang tajam itu nggak ada teman-teman, yang nggak ada. Seperti darah itu nggak ada teman-teman ya, benda tajam nggak ada lah tadi. Tapi seperti memaran banyak dibilangnya, jadi kita nggak perlu di detik-detik di mana-mana ya kan teman-temannya, karena mana tahu, kita nggak tahu, nggak senang orangnya ya kan. Jadi intinya seperti itu, memar-mar badannya banyak, mungkin pembunuhan juga mungkin, karena yang korban bukan orang sini teman, orangnya lain provinsi, nggak dikenal ya, nggak dikenal, dibawa ke sana karena dia cuma bekerja di sini. Jadi kita pantau-pantau aja lah dulu teman-teman ya, ngopi dulu. Tadi angin mendadak kencang datang teman-teman, mungkin iya, angin apa ya, sampai pintu kebuka, tiba-tiba nggak masuk akal. Ini angin udah ada lagi teman, cuaca bagus ya, bagus, sudah cantik. Karena kita hangat sumuk, ini pintu ini kita buka aja teman-teman, panas hawanya. oke teman-teman, mungkin kita mau santai aja. Untuk sekilas storynya mungkin seperti itu ya. Intinya yang punya rumah ini menemukan seperti mayat di parit sudah busuk, dan dibawa ke rumah ini menggunakan tikar yang di sini, dan kayak langsung dipanggil para masyarakat dan langsung dibawa. Lepas itu dan kita nggak tahu lagi ceritanya seperti apa, apakah itu bekas sapi sumannya itu kayak bekas apa gitu kan, nggak tahu karena orangnya orang jauh, karena orang nggak dikenal juga kan. Kita lebih detail lagi, kita pun nggak berani kali, karena itu musibah bagi mereka teman-teman, bagi yang dikarenakan musibah. Jadi kita nggak berani cerita yang panjang-panjang kali, kita inti-intinya aja. Jadi seperti itulah teman-teman. Mungkin kita jeda aja teman-teman.
kita pantau aja dengan kamera ya. Mungkin nanti kita pindah-pindah posisi, dan kalau tidak ada apa-apa mungkin kita langsung tidur, nanti baru kita hidupin lagi kameranya. Santai dulu lah, kayaknya mulai panas gitu hawanya. Iya, hawanya panas sekali teman. Ini enggak apa ini, enggak bagus. Nanti masuk apa, Tutupin aja lah. Oke teman-teman, jadi kita mungkin tidur dulu lah, istirahat dulu. Dari tadi kita pantau aman-aman saja. Tadi ada angin ya yang tiba-tiba datang gitu. Coba istirahat aja dulu gitu ya.
Sampai luar aku nih. Loh. Kok bisa keluar aku? Hah? Banyak kali nyamuknya. Nah, banyak kali nyamuknya pikirku di rumah di sini. Dengar apa bang? Banyak kali ngeroyok nyamuk. Gatel, ternyata aku sadar di luar. Loh, sampai ada yang mindah kan? Oh, Abang tidur di luar? Mana maksudnya? Tadi aku tidur dekat sini kan? Iya. Tidur di sini. Tiba-tiba aku sadar dari luar karena ngigo lah mungkin ya. Ngigo aku. Bisa sadar abang di luar? Kenapa? Aku tersadar di luar karena aku mungkin di dalam sini banyak kali nyamuknya. Nah, kita udah pasang nyamuk kan. Ternyata aku sadar di luar, teman. Jadi teman-teman, aneh bener nih teman. Aneh nih ya. Muhammad tadi bangun kita bareng di sini, bangun tidur. Tiba-tiba Bang Mamat sadar, tiba-tiba dia sudah di luar di tanah atau gimana bang? Di sini di teras teman ya. Aku terbangun tiba-tiba kena banyak nyamuknya, jadi aku tersadar ternyata di luar teman, dingin. Bisa di luar ya? Tapi nggak ada apa-apa ya teman. Memang di dalam mimpi seolah-olah ada seperti ada yang udah mimpi, tapi nggak jelas, seperti ada yang ngajak juga teman, seperti ada yang mengajak pulang gitu teman ya. Aku pun gitu juga sebenarnya bang. Tadi kayak aku tidur kayak gelisah gitu, kayak nggak nyaman aja di sini. Nggak enak, seperti ada yang ngajak pulang teman, tapi sepertinya sahabat atau teman kita yang kenal teman ya mengajak pulang. Seperti ada teman kita yang kenal, satu ada teman yang kenal kita di kampung. Yuk pulang yuk, ya berangkat pulang. Ternyata aku sadarnya karena banyak kali nyamuknya, sadar aku udah di luar. Ini gue lah mungkin lah. Ngantuk kali pun. Ini gue teman-teman ya. Baru kali ini teman-teman tidur kita kayak dipindah ya. Bang Mamat dipindah keluar. Abang sadarnya jika di luar ya? Udah banyak kali nyamuknya teman ya. Dalam mimpi itu ada yang mengajak kita, yuk pulang, seolah-olah kita bermain sama teman-teman yang sudah kenal. Oh ya. Jadi yuk pulang, berangkat pulang. Terasa banyak nyamuk, gatal-gatal. Aku ternyata kaget, kok tiba-tiba gelap. Ternyata sudah di luar, makanya langsung masuk karena banyak kali nyamuknya. Di luar mana bang tadi? Luar sini. Itu kenapa ya? Kok bisa di luar ya? Apa ada yang ngangkat abang bang? Gak tahu apa seperti video sebelumnya ya kan. Apa abang diseret tadi? Tapi pintunya aman-aman aja. Aku tuh tidur di sini. Di mana sini? Sini, nah situ. Kotor kali tuh teman ya. Banyak kotoran hewan. Tidur di sini, banyak kali nyamuknya, nggak tahan. Baru tersadar. CCTV sudah kita pantau di luar ya teman-teman ya. Sudah ada ya. Nantilah kita lihat teman ya. Kita lihat dulu nanti di CCTV ya. Apabila ada sesuatu terjadi mungkin kelihatan di CCTV nanti ya.
serem juga nih bang di sini bang. Baru kali ini sih teman-teman ya, kayak ngigo teman-teman, seperti ada yang mengangkat raga kita ringan untuk melangkah di saat tidur. Tapi sih di dalam mimpi itu memang ada sih teman-teman yang kita kenal, yuk berangkat pulang, seolah kita lagi berjanjian bermain-main biasa. Jadi berangkat pulang sudah sampai, baru banyak nyamuknya, maka tersadar teman-teman, ternyata sudah di luar. ngeri juga bang rumahnya bang. Nanti kita mana-mana lagi bang pindah bang. Kita kunci aja, Takutnya nanti dipindah ke pucuk kayu bang. biar nggak mungkin kita pulang malam ini karena jam kita cukup jauh, capek. Jam udah jam Kunci 2 aja, udah lagi kan jam 2 mungkin ngigo tak bang ya bang. ngigo. Nggak mungkin lah teman-teman kayak dibawa makhluk ataupun bangsa jin gitu ya, nggak mungkin ya. Mungkin nanti nampak juga ya di CCTV bagaimana Bang Ahmad. Tidak besok lah nanti kita pas lihat videonya baru kita lihat CCTV itu, kita melihatnya kayak memang harus dilihat dari awal sampai habis karena kan panjang sekali durasinya, berjam-jam kita pantau, kita ngambil yang apa aja gitu teman-teman, yang ada fenomenanya aja. Mantap mengantuk mungkin ngigo itu bang. Tadi nggak sempat baca doa sih teman, karena langsung tertidur ya kan, nggak sempat baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.